ente-entean. Generasi muda jadi yang terdepan untuk menghadapi resesi di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dewan juri, para komentator yang dimuliakan Allah, sahabat dakwah rahimakumullah. Berbicara tentang resesi yang terjadi di tahun 2023 ini, apa sih peran generasi muda yang bisa dilakukan untuk menghadapi resesi di tahun ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau enggak? Sahabat dakwah kalau tahu komen di bawah ya. Saya transfer 10.000. Sahabat dakwah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk selalu optimis dalam hal apapun, termasuk menghadapi resesi ekonomi yang akan terjadi di tahun ini. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan kepada kita, mengajarkan kepada kita, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah mental terlebih dahulu. Mental kita harus kuat. Mental yang kuat berasal dari mana? Mental yang kuat berasal dari akidah dan juga keimanan yang kokoh. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dan banyak sekali manusia, makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini, yang bernafas, yang tidak mampu mengemban amanah dari Allah berupa rezeki, karena hanya Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk meyakinkan orang-orang yang akan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Allah berkata kepada mereka, sudah rasa ragu, rasa galau, rasa bimbang, kowe hijrah ning Madinah, engko ning Madinah tak kei rezeki 2 kali lipat dari rezekimu ning Makkah. Masya Allah. Karena apa sahabat dakwah? Yang memberikan kita rezeki bukan negara, yang memberikan kita rezeki bukan pengusaha atau konglomerat, tetapi yang memberikan kita rezeki adalah Ar-Razzaq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rezeki. Kemudian yang kedua yang dapat kita persiapkan adalah meningkatkan sektor real ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan seluruh UMKM yang ada di Indonesia, terutama generasi muda. Kita ambil contoh nih, saya jual singkong goreng. Singkong goreng kalau hanya digoreng, ya jadi makanan biasa. Beda cerita ketika singkong goreng, saya kasih keju, saya kasih coklat, akan menjadi harga jual yang sangat tinggi. Kita sebagai generasi muda harus bisa putar otak. Tapi putar otak bukan hanya otak diputar, ditaruh di pundak, otak diputar, ditaruh di sikut. Bukan itu maksudnya ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah meningkatkan kreativitas dan juga inovasi. Kemudian yang ketiga yang bisa kita persiapkan adalah berhemat dan juga berinvestasi.
Kita ingat kembali kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan juga masyarakat pada saat itu. Beliau menghadapi krisis yang sangat panjang, 7 tahun lamanya. Bayangkan, 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi beliau dan masyarakatnya bisa melewatinya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, jangan memenuhi sesuatu yang itu hanya berupa keinginan, tapi penuhi dulu kebutuhan kita. Jangan kita mudah berfoya-foya, karena apa? Itu juga merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, yang dapat kita persiapkan adalah sikap saling tolong-menolong. Ini adalah hal yang paling penting. Tumbuhkan gerakan satu keluarga menolong satu keluarga lainnya. Bukan lagi satu orang, tetapi satu keluarga yang mampu menolong satu keluarga yang kurang mampu. Karena Nabi Muhammad SAW juga sudah pernah bersabda, janganlah kamu tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga kamu kelaparan. Sahabat dakwah rahimakumullah, inilah 4 hal yang dapat kita persiapkan dan sekaligus harus kita implementasikan sebagai generasi muda untuk menyelamatkan negara dari resesi di tahun 2023. Apa saja tadi? Yang pertama adalah menguatkan mental. Yang kedua, meningkatkan sektor real ekonomi dengan cara menggerakkan UMKM dan juga meningkatkan kreativitas serta inovasi di dalam ekonomi. Yang ketiga adalah berhemat dan juga berinvestasi. Dan yang keempat adalah sikap saling menolong. Semoga dengan 4 hal ini kita bisa bersama-sama untuk menyelamatkan negara kita, menjadi generasi muda yang ahli pikir, ahli zikir, ahli ikhtiar, yang handal serta terampil. Ada bidadari sedang berdiri. Bidadarinya siapa? Ya, saya sendiri. Saya Rizka Zulia Bunga Trisnawati pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.